Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irfan Nur Samsi, NIM 22301023 dengan nomor peserta 201502369873. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan mengadakan uji praktik pembelajaran di SMP Negeri 2 Mekarmukti, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada kelas 9B dengan materi pokok menyimpulkan unsur intrinsik teks cerpen. Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih. Mohon saran dan masukannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum dimulai, supaya kita mendapatkan berkah dan dimudahkan dalam pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Memimpin doa, semoga doa kita menjadi berkah dalam pembelajaran kali ini ya. Untuk selanjutnya, siapa yang tidak masuk kali ini? Kenapa tapi tidak masuk? Sakit. Kita doakan ya, yang sakit semoga cepat pulih, cepat sembuh sehingga bisa kembali belajar seperti biasa. Nah, untuk selanjutnya, Anda semua masih ingat materi sebelumnya? Tentang apa? Mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen. Mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen. Siapa yang mau menjelaskan apa saja unsur intrinsik cerpen itu? Unsur intrinsik cerpen: tema, latar, sudut pandang, tokoh, alur, dan nama. Ya. Untuk selanjutnya, siapa lagi? Apa sih unsur intrinsik itu? Ya, silakan. Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik berupa tema, latar, dan sudut pandang, penceritaan, karakter, alur atau plot, dan gaya bahasa. Terima kasih kepada Pak Rida ya. Terima kasih kepada Pak Rida yang sudah menjawab dan terima kasih juga ya. Tadi unsur intrinsik itu ada tema, apalagi Sudut pandang, sudut pandang, tokoh, alur, dan mana. Apa kaitannya dengan materi hari ini? Sebetulnya hampir sama ya. Kalau sebelumnya kita mengidentifikasi unsur intrinsik, sekarang kita akan belajar mengenai menyimpulkan unsur intrinsik dari sebuah teks cerpen yang akan kalian baca nantinya ya, yang akan Anda semua baca. Apa sih manfaatnya bagi kita semua, bagi Anda mempelajari unsur intrinsik cerpen itu? Kalau kita sebelum kita belajar menulis cerpen, berarti kita harus tahu dulu unsur intrinsiknya. Setelah kita memahami unsur intrinsik, kemudian nanti kita akan pandai dalam menulis cerpen. Ya, itu manfaatnya untuk kita semua. Ya. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan mengenai indikator dan tujuan pembelajarannya ya. Kelihatan
Nah, untuk materi kali ini, ya, kompetisi dasarnya dan indikator pencapaian kompetisinya yaitu siapa yang bantu Bapak membacakan? Yang kencang siapa? Menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Selanjutnya, untuk IPK-nya apa? Sampingnya. Menyimpulkan unsur intrinsik cerita pendek dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, terima kasih ya. Jadi untuk indikatornya yaitu menyimpulkan unsur intrinsik cerita pendek dengan bukti yang mendukung. Jadi nanti harus disertai dengan bukti kalimat dalam kutipan yang diambil dari sebuah teks ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Jadi kelihatan ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran PBL dengan penuh tanggung jawab, santun dan percaya diri, Ananda semua dapat menyimpulkan unsur intrinsik dalam teks cerita pendek yang dibaca dengan tepat. Jadi itu nanti tugas Ananda semua membaca teks cerpen, kemudian Ananda menyimpulkan mana yang termasuk bagian-bagian dari unsur intrinsik dengan menyertakan bukti kalimat dalam teks tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, di sini Bapak ada sebuah video, kalian simak dan perhatikan ke depan videonya. Kemudian nanti permasalahan-permasalahan mengenai berkaitan dengan unsur intrinsik nanti Bapak akan tanyakan kepada tiap kelompok. Ya, silakan perhatikan Anda semua ke depan ya. Ini Bapak punya video. Silakan sambil dibaca teksnya. Kita simpulkan. Tokohnya siapa? Doni. Latar tempatnya tadi di jalan, di pantai perumahan. Berawal dia ketika ngambil ke tempat jualan, kemudian dia menjual ke komplek. Mata waktunya kapan? Tadi pagi sampai sore. Seharian biaya jualan. Kemudian apa lagi? Karakter si Doni itu apa? Kenapa? Buktinya apa? Dalam menyimpulkan berarti harus ada bukti. Doni tadi jujur menurut siapa ini? Yesi.
Kenapa Yesi? Oh, ya, ketika tadi di video dia menemukan bingkisan. Kebetulan ada identitasnya di dalamnya. Bingkisan tersebut isinya apa tadi? Perhiasan. Kemudian Doni mengambil dan mengembalikan kepada pemiliknya. Berarti kita bisa simpulkan bahwa amanat yang ingin disampaikan dalam video itu apa? Kita harus apa lagi? Tidak mengambil hak orang lain. Apa lagi? Berbuat jujur setiap saat, karena kejujuran adalah awal kesuksesan. Bagus, tepuk tangan ya. Kalau kita ingin sukses berarti kita harus jujur. Tema itu sebagai, ini lihat yang Bapak tulis tebal ya, sebagai pokok permasalahan yang menjadi titik penyusunan sebuah cerita. Supaya nanti ketika kalian Anda semua menyusun sebuah teks cerpen, kita menentukan temanya dulu. Ya. Kemudian yang kedua ada alur atau siapa yang membacakan? Ya, Sani, silakan Sani. Alur plot merupakan urutan atau uraian kejadian peristiwa dalam cerpen. Jenis alur plot, alur maju, mundur, dan cepat. Ya. Jadi alur atau plot itu urutan kejadian dalam cerita. Nah, kalau ceritanya bertahap dari awal sampai selesai, berarti itu alurnya alur. Ketika di tengah-tengah menceritakan masa lalu, berarti itu alur mundur. Paham ya? Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Ya, apa? Ada. Bagaimana kalau Ada yang tahu bagaimana dengan alur cam? Nah, siapa yang menjawab sebelum Bapak jelaskan alur gabungan? Ada yang tahu alur gabungan itu seperti apa? Ya. alur gabungan adalah yang dialog menceritakan masa lalu dan di tengah-tengah kemudian menceritakan sejarah. Ya. Nah, seperti itu. Ada lagi yang lain? Jadi alur gabungan itu berarti menggabungkan antara alur maju dan alur mundur atau flashback ya. Kalau alur mundur total, yang flashback berarti semuanya menceritakan masa lalu. Kalau alur gabungan berarti menggabungkan antara alur maju dan alur mundur. Tengah-tengah tadi. Dilanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Tadi tempat dan waktunya sudah kan ya di contoh video. Kalian sudah mampu suasananya bagaimana? Suasana. Kalau di pasar biasanya suasananya apa? Nah, kalau mau dalam sebuah teks atau dalam sebuah video, berarti kita menggambarkan suasana itu bagaimana perasaan kita mengenai teks tersebut. Kalau yang tadi bagaimana? Ya, kalau ada yang sedih. Misal Wisnu sedih, kenapa Wisnu? Kenapa Wisnu sedih? Ada yang sedih, kenapa? Tidak ada, semuanya paham? Iya. Ya, dilanjut. Langkah menyimpulkan unsur prinsip ya. Ini langkah-langkahnya apa yang satu? Ya, pertama kita harus membaca cerpen dengan penuh konsentrasi. Jadi kita membacanya minimal dua kali ya. Membaca. Kemudian yang kedua apa? Memahami unsur intrinsik dalam cerpen yang dibaca. Berarti Anda semua kan sudah paham tadi unsur intrinsiknya apa saja. Kemudian nanti ketika disuguhkan teks cerpen, Anda semua harus memahami mana yang bagian unsur intrinsik, misalnya mana yang bagian tema, mana yang bagian tempat, waktu,
Seperti itu. Yang ketiga, lanjut. Menetapkan unsur intrinsik dalam cerpen yang dibaca. Nah, baru yang ketiga kita menetapkan. Anda semua tetapkan bagian-bagian unsur intrinsik. Misalnya tempatnya di mana? Di hutan, tetapkan. Misalnya tempatnya di hutan. Waktunya kapan? Bisa. Waktunya kapan misalnya? Kalau yang menunjukkan waktu apa? Siang, malam, pagi, pagi. Seperti itu kan. Yang keempat, Menentukan kesimpulan unsur intrinsik cerpen. nah baru yang keempat, Anda semua menyimpulkan secara keseluruhan isi cerpen tersebut disertai bukti. Bapak akan bagikan LKPD, ya. Coba ya, kalian, Anda semua kan sudah dibentuk kelompoknya ya. Kelompok satu mana? Ketuanya siapa? Ketua kelompoknya siapa? Kelompok dua. Ketua kelompoknya? Kelompok tiga? Ya. Kelompok empat? Lima. Mana benar? Silakan Anda bantu Bapak. Siapa yang membagikan? Ya. Dua-dua kita. Perhatikan LKPD-nya ya. Tugas Ananda selanjutnya adalah mengisi LKPD. Apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, Anda membaca contoh teks ya. Yang kedua apa? Lihat di LKPD. Arti kejujuran. Bukan ya. Sedikit Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu supaya Anda tidak kesulitan dalam mengisi LKPD-nya. Ya. Masih semangat kan? Masih. Tuh, masih semangat. Ya. Tugas pertama Anda yaitu membaca, kan di depan semuanya. Membaca contoh teks cerpen yang berjudul Arti Kejujuran sampai lihat. Setelah Anda membacanya, kemudian Anda berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Dan apa saja yang termasuk unsur intrinsik dalam teks tersebut. Kemudian Anda membagi-bagi ke dalam beberapa bagian ya. Silakan dikerjakan per kelompok, tapi mengisinya secara individu atau masing. Silakan, ya. Kalau ada yang tidak atau masih belum paham, silakan ditanyakan dengan mengacungkan tangan perwakilan tiap kelompok ya. Satu lagi, setelah Anda nanti selesai semuanya, Bapak kasih waktu 20 menit ya. Bapak kasih waktu 20 menit. Setelah selesai, Anda nanti tampil di depan. Silakan Anda berdiskusi, baca cerpennya, berdiskusi dengan kelompoknya. Kemudian kita tanya jawab. Yang kurang dipahami silakan ditanyakan. Bagaimana di kelompok 4? Ada kesulitan tidak kelompok 4? Tidak ada. Bagus ya. Silakan dilengkapi. Bagaimana dengan kelompok 5? Ada kesulitan tidak? Tidak ada. Alhamdulillah ya. Kemudian untuk kelompok 1. Bagaimana kelompok 1? Aman.
Kelompok 2. Ya. Kelompok 3 gimana? Kutipan cerpennya berapa paragraf? Mungkin dalam satu kalimat ya. Boleh satu kalimat atau 2 kalimat. Ya. Kalau sudah mewakili, jawabannya boleh hanya 1 kalimat. Bagus ya pertanyaannya. Untuk membangkitkan semangat Ananda semua, perhatikan dulu ke depan. Perhatikan supaya semuanya semangat ya. Perhatikan ke depan dulu. Kalian kan anak pramuka ya? Ya. Sudah tersenyum saja. Ya anak pramuka ya. Coba tepuk pramuka dulu 1 kali. Semuanya kompak. Kalau ada yang tidak sesuai berarti itu tidak konsen. Silakan 1, 2, 3. Siapa yang tidak konsen? Baik, Anda semua waktunya sudah habis ya. Silakan Anda semua tentukan dalam kelompok siapa yang mau untuk mempresentasikan di depan. 1 kelompok, 2 atau 1 orang perwakilan ke depan ya. Siapa dulu? Kelompok 4. Siapa perwakilannya? Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan unsur intrinsik yang berjudul arti kejujuran. Yang pertama, unsur intrinsik ada tema, simpulan dan bukti kejujuran. Kutipan cerpen. Waktu itu saat aku masih duduk di bangku SMP, aku mengerti tentang apa itu kejujuran. Pilihan untuk berbohong dan jujur. Hal itu yang aku hadapi saat aku menghadapi ujian sekolah. Latar tempat, simpulan dan bukti di sekolah atau kelas. Kutipan cerpen. Lalu hal tersebut aku terapkan untuk menghadapi ujian di kelas berikutnya. Latar waktu saat SMP. Kutipan cerpen. Waktu itu saat aku masih duduk di bangku SMP, aku mengerti tentang apa itu kejujuran. Kemudian semua teman memberi selamat padaku. Lalu ibu wali kelas mengatakan padaku bahwa peraih peringkat pertama akan mendapatkan beasiswa sekolah di SMA. Latar suasana menegangkan. Kutipan cerpen. Hingga akhirnya pengumuman kenaikan kelas pun tiba. Aku dan teman-temanku begitu tegang saat menunggu nilai rapor yang akan diberikan. Alur atau plot, alur maju. Kutipan cerpen. Aku memahami arti kejujuran. Saat ujian temanku menyontek dengan berbagai cara. Aku ikut menyontek dalam mapel tertentu. Hasilnya jelek. Pada ujian berikutnya aku tidak menyontek. Hasilnya baik, bahkan peringkat 1 di kelas. Aku memahami bahwa kejujuran itu membahagiakan. Tokoh dan penokohan. Aku jujur dan meyakini kejujuran itu akan membahagiakan teman-teman. Menyontek tidak jujur saat ulangan. Kutipan cerpen. Saat ujian, teman sekelasku banyak yang menyontek dengan berbagai cara. Ada yang membawa catatan kecil hingga menyembunyikan buku di bawah meja. Amanat. Berbuatlah jujur setiap saat karena kejujuran awal dari. Ini kasih tepuk tangan untuk semua yang perwakilan kelompok 4. Baik, untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Nur Aziza sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sebuah cerpen yang berjudul Arti Jujur Intrinsik, Simpulan dan Bukti. Tema kejujuran. Kutipan cerpen. Waktu itu saat aku masih duduk di bangku SMP,
apa itu kejujuran. Pilihan untuk berbohong dan jujur. Hal itu yang aku hadapi saat aku menghadapi ujian sekolah. Latar tempatnya di sekolah. Kutipan cerpen. Lalu hal tersebut aku terapkan untuk menghadapi ujian di kelas berikutnya. Latar waktu saat SMP. Kutipan cerpen. Kemudian semua teman memberi selamat padaku. Lalu ibu wali kelas mengatakan padaku bahwa peraih peringkat pertama akan mendapatkan beasiswa sekolah di SMA. Latar suasananya menegangkan. Kutipan cerpen. Hingga akhirnya pengumuman kenaikan kelas pun tiba. Aku dan teman-temanku begitu tegang saat menunggu nilai rapot yang akan diberikan. Alur atau plot. Aku memahami bahwa kejujuran itu indah. Tokoh. Aku, simpulan dan bukti. Jujur dan meyakini kejujuran itu akan membahagiakan. Kutipan cerpen. Saat ujian, teman sekelasku banyak yang mencontek dengan berbagai cara. Ada yang membawa catatan kecil hingga menyembunyikan buku di bawah meja. Amanat dari cerpen. Berperilakulah jujur dalam menjalani hidup. Baik, terima kasih kepada Anda semua yang sudah mewakili kelompoknya untuk presentasi di depan. Secara keseluruhan, Ananda sudah mampu menyimpulkan unsur intrinsik dari cerpen yang berjudul Arti Kejujuran. Tadi temanya tentang apa? Nah, kemudian apa lagi? Latar tempatnya di mana? Sekolah, ya, waktu SMP. Kemudian latar waktunya? SMP. Apa lagi? Latar suasananya bagaimana suasananya? Menegangkan. Apa lagi? Alurnya apa? Alur maju. Karena ceritanya bang, nah itu semua Anda dibuktikan dengan kutipan dalam teks. Ya, Anda semua sudah mampu untuk menyimpulkan unsur intrinsik. Ya, silakan data KPD-nya dikumpulkan semuanya, gabungkan. Alhamdulillah ya, untuk selanjutnya Anda untuk memantapkan pemahaman Anda semua. Kalau tadi kita mengisi LKPD berdiskusi dalam satu kelompok, kalau sekarang untuk evaluasi mengisinya per individu, jadi satu orang satu, tidak boleh lagi berdiskusi ya. Ini untuk memantapkan pemahaman Anda semua mengenai apa? Unsur intrinsik. Menyimpulkan unsur intrinsik tolong dibagikan, dibantu dibagikan. Sekarang satu ya, bagian ya. Di sini, di sana. Pelan-pelan, pelan-pelan. Bukan. Nah. Silakan Ananda isi secara individu. Bapak kasih waktu 10 menit ya. 10 menit karena ini ceritanya lebih singkat lebih pendek ya. Terima kasih. Bagian semuanya. Nah, waktunya 10 menit. Jeda. Kamu ngatur siapa? Ngomong ngatur. Silakan Ananda kumpulkan, bantu temannya. Wisnu tolong bantu Wisnu. Untuk nilainya
untuk nilai evaluasi ini nanti Bapak akan umumkan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya. Silakan. Ya, terima kasih Wisnu. Apa lagi? Mana lagi? Ya. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana pembelajaran kali ini? Sudah. Apakah Anda semua sudah memahami bagaimana menyimpulkan unsur intrinsik? Bagaimana dengan diskusinya? Apa manfaat dari berdiskusi kelompok? Satu orang dulu. Bisa bertukar pikiran dan berkomunikasi dengan teman satu kelompok. Ada lagi yang lain? Apa manfaat berdiskusi bagi Anda? Bisa lebih cepat menyelesaikan Ya, bisa lebih cepat menyelesaikan tugas LKPD-nya karena bisa saling bertukar ide, gagasan, ya, sehingga lebih mudah untuk menyelesaikan LKPD-nya. Baik, Anda semua, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks. Oleh sebab itu, Anda boleh nanti membaca-baca mengenai struktur cerpen, baik itu lewat Google atau di perpustakaan. Banyak di buku di perpustakaan ya, sebagai referensi. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah ya, untuk pembelajaran kali ini kita sudah selesai dari awal sampai akhir. Kita tutup saja pembelajaran kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.